kenalin aku Uung, aku maminya Marvel. Saat ini Marvel usia 13 bulan dan aku masih sama seperti kalian terus memperjuangkan ASI yang terbaik untuk Marvel. Sebetulnya tujuan aku membuat podcast dan YouTube ini itu nggak lain karena aku mau sharing. Ini benar-benar murni sharing pengalaman aku pribadi selama 13 bulan ini memperjuangkan hak ASI aku untuk Marvel. Dan selain itu aku juga menyadari banyak banget sekarang itu kayak info-info yang kita dapat itu susah. Nggak semua info-info itu benar-benar di-share sesuai dengan kehidupan nyata kita. Makanya di sini aku mau ngangkat pengalaman-pengalaman aku selama aku memperjuangkan ASI sama Marvel, jatuh bangunnya seperti apa, susah-susahnya seperti apa, happy-nya seperti apa, dan bagaimana cara kita ngatasin semuanya itu. Jadi buat mami-mami jangan lupa kalian harus follow podcast aku dan subscribe YouTube juga. Semoga dari podcast dan YouTube ini banyak membantu mami-mami semua. Hari ini aku mau bahas tentang kuantitas dan kualitas ASI. Ini menurut aku penting banget dan kenapa aku harus membahas ini karena terakhir-terakhir ini aku banyak banget menerima sharing. Menurut mami-mami zaman sekarang, mami-mami yang keren itu adalah mami-mami yang bisa menghasilkan ASI yang melimpah-limpah. Mami-mami yang keren itu adalah mami-mami yang sekali mompa itu bisa sampai penuh, bahkan mungkin botol ASInya tuh sampai tumpah-tumpah seperti itu. Mami-mami yang keren itu kalau semisal payudara kita tuh kerasa kenceng-kenceng, kerasa grenjel-grenjel, itu adalah mami-mami yang keren. Dan di situ juga banyak yang akhirnya seperti menghakimi diri sendiri ketika kayak payudara aku lembek mam, ASI aku tuh sedikit, ASI aku tuh nggak cukup untuk anak aku mam, payudara aku tuh lembek mam, anak aku jadi rewel, anak aku jadi begini-begini dan seterusnya. Aku merasa sekarang ini definisi mami-mami keren, mami-mami bahagia adalah mami-mami yang punya ASI melimpah ruah. Bener apa enggak mami-mami? Itu juga termasuk ibu-ibu versi bahagia zaman now. Yaitu mami-mami yang keren. Aku merasa kayak gini. Aku keren banget kalau semisal ASI aku tuh bisa banyak. Aku merasa aku tuh terlihat keren banget kalau semisal stok ASI aku di kulkas tuh sampai penuh-penuh seperti itu. Aku merasa aku keren banget kalau semisal sekali aku pompa mungkin cuma berapa menit tapi sudah sampai penuh-penuh seperti itu. Aku dulu sempet juga merasa seperti itu dan aku sempet terbuai juga dengan itu semua sampai pada akhirnya aku sadar kok berat badan anakku ini nggak naik. Kok anakku ini tidurnya cuma 1 jam sekali, udah bangun. Kok anakku ini maksimal tidur malam itu per 2 jam dan dia udah kebangun. Dan banyak kok yang lainnya seperti itu. Di situ aku mulai merasa kayak, loh ASIku ini banyak sekali loh. Bahkan aku merasa anakku juga minumnya banyak, Marvel minumnya banyak, bentar-bentar dia minum, tapi kenapa kok dia itu nggak pernah tidur yang nyenyak gitu loh. Aku sering kayak lihat di Instagram lain tuh, mami-mami banyak yang sharing anaknya usia segini. Kebetulan waktu itu memang usianya udah mirip-mirip sama Marvel dan dia sudah mengalami deep sleep di mana kayak tidurnya tuh udah panjang banget seperti itu kan. Aku sampai mikir, kok Marvel nggak begini ya gitu. Tapi aku terus kayak aku terus membenarkan diriku sendiri saat itu kayak mungkin Marvel begini, mungkin begini, memang kalau anak cowok tuh minumnya banyak kok, memang kalau misal anak cowok itu suka neneknya itu nggak ada kenyangnya, nggak ada habisnya seperti itu. Dan masih banyak hiburan-hiburan lain yang aku buat sebagai kayak penghiburan diriku sendiri. Padahal di situ yang betul-betul akhirnya menyadarkan aku itu adalah ketika aku ke dokter dan berat badan Marvel itu nggak naik. Terus aku sempat tanya sama dokter juga kan, loh dok, anak aku loh neneknya banyak. Sampai dokter tuh tanya juga ke aku, mami lagi diet ya seperti itu. Padahal aku sampai bingung, enggak, makanku banyak. Bahkan kayak setiap habis nyusuin, habis pompa, aku selalu makan. Karena memang bawaannya kita selalu lapar kan, aku selalu makan. Aku merasa aku makan sudah bergizi banget loh. Semua makananku tuh kayak aku harus, aku pilih, betul-betul aku pilih. Aku mau makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Aku pilih semua betul-betul karena aku tuh pengen kasih ASI yang terbaik untuk Marvel. Tapi ternyata di situ tuh aku malah keliru gitu loh. Di situ aku betul-betul akhirnya tuh sadar bahwa bukan kuantitas sebenarnya yang harus aku lihat gitu loh. Percuma ASI aku banyak, percuma ASI aku meluber-luber kalau ternyata ASI aku tuh nggak berkualitas. Percuma ASI aku tuh banyak kalau ternyata ASI aku tuh nggak mengenyangkan untuk Marvel gitu loh. Ujung-ujungnya apa? Karena Marvel ini sebagai baby ya mam, kayak Marvel waktu itu usia dari kecil kan, dari newborn, lambung itu kan masih kecil banget nih. Jadi di situ tuh dia akhirnya akan kenyang dengan ASI yang tidak berkualitas ini tadi. Dia hanya akan kenyang, dia minum ASInya banyak, tapi nggak akan kenyang-kenyang. Dan itu juga nggak akan bikin dia tidurnya nyenyak. Itu juga nggak akan berdampak ke berat badannya Marvel.
Seringkali kita itu fokus sama kuantitas, seringkali kita tuh fokus kayak ASI aku tuh banyak, aku harus bisa mencapai di mili ini gitu, aku harus bisa sampai nyetok-nyetok se-freezer seperti itu. Padahal kita lupa kalau kualitas tuh jauh lebih penting. Aku kasih gambaran seperti ini ya, Mam. Kita punya sama-sama 100 mili air susu lah anggapannya gitu ya. Ada yang air susu ini kita bikin dengan perbandingan misal gini, air susu ini yang encer, ada kan air susu yang diencerin, susu yang diencerin, dan susu yang kental. Anggapannya susu yang encer ini adalah ASI kita yang kita cuma fokus di kuantitas. Sedangkan ASI yang kental ini adalah kita juga yang fokus di kualitas. Walaupun sama-sama 100 mili, yang kental ini akan lebih mengenyangkan gitu loh. Yang kental ini juga akan lebih bisa ngebus BB anak kita. Berat badan anak kita juga akan lebih naik dengan cepat ketika ASI kita itu berkualitas. Nah, di sini aku mau sharing sih sebetulnya kayak akhirnya apa aja sih yang aku lakukan selama ini, karena aku sempat cerita, mungkin mami juga aku mau flashback sedikit ya. Marvel itu sempat 2 bulan dia nggak ada kenaikan berat badan. Di situ aku udah stres banget karena aku merasa ASIku melimpah ruah, bahkan aku bisa donasi, aku bisa donor ASI itu setiap hampir 1 bulan sekali atau sampai 2 minggu sekali aku bisa donor ASI 1 freezer. Tapi kenapa di sini malah berat badan anak aku ini nggak naik-naik seperti itu? Jadi aku mau sharing sedikit tips-tipsnya. Yang pertama, perbanyak makan protein hewani, kayak daging-dagingan seperti itu, Mam. Seringkali kita itu kayak mikirnya tuh justru perbanyak makan sayur-sayuran. Padahal asal Mami tahu sayur-sayuran itu bagus, tapi kalian harus lihat dulu sayur apa seperti itu. Banyak yang dari kita itu kadang masak sayur ini mungkin udah kematangan, terlalu lemes sayurnya atau gimana sampai akhirnya sayur ini nggak fresh. Otomatis suhu yang terlalu panas itu juga mengurangin nutrisi yang ada dalam sayur ini. Jadi menurut aku paling bagus itu adalah protein hewani gitu loh. ASI kita itu juga butuh protein hewani. Protein itu bagus banget untuk perkembangan anak kita. Terus kalau misal kalian mau makan sayur, oke lah boleh sayur. Misal contohnya gini, sayur yang bagus untuk meningkatkan kualitas ASI itu adalah seperti contohnya tuh sayur bayam. Sayur bayam tuh kenapa bagus? Karena di sayur bayam itu zat besinya tinggi. Nah, padahal di daging merah yang protein, aku tadi bilang protein hewani kayak daging merah, ini zat besinya juga tinggi banget. Kalian mau makan sayur bayam seberapa banyak sih untuk memenuhi zat besi diri kita gitu loh. Padahal kan belum tentu juga penyerapan dalam tubuh kita tuh belum tentu juga bagus gitu loh untuk menyerap zat besi dari sayur bayam ini. Makanya kenapa aku lebih sarankan lebih baik kalian makan perbanyak itu daging-dagingan untuk kualitas ASI kalian. Terus yang selain itu juga jangan lupa ASI kita ini juga adalah sebagian besar itu kandungannya cairan. Kalian juga harus memenuhi kebutuhan air putih. Kalian yang harus minum itu minimal 3 liter. Sometimes itu banyak dari mama-mama itu yang begini, air putihnya jangan lupa ya Mam yang banyak. Aku udah banyak, setiap hari itu 1 liter. 1 liter itu kurang loh. Untuk kita ibu menyusui kita butuh minimal itu 3 liter. Seperti itu ya Mam. Terus habis itu, oh ya aku mau jelasin, komposisi di ASI kita itu kan ada 3 ya, ada karbo, ada lemak, dan ada protein. Nah makanya tadi kenapa aku bilang protein ini penting banget. Terus yang setelah itu kita juga butuh lemak. Nah tapi kalau misal kita ibu-ibu menyusui ini kita makan lemak ini bukan berarti kayak kulit ayam. Memang kulit ayam tuh enak Mama, apalagi kulit ayam McD yang kriuk-kriuk gitu. Oh, itu enak banget. Tapi yang kita butuh itu sebenarnya bukan kulit ayam yang seperti itu gitu. Lemak yang kita butuh itu adalah lemak baik. Nah, lemak baik ini bisa dari alpukat, bisa dari kacang-kacangan, seperti itu, bisa juga dari ikan kayak ikan salmon itu juga dia mengandung lemak yang baik. Tetapi kebanyakan seperti kayak kacang-kacangan, salmon ini bikin baby itu alergi. Tapi ini nggak semua ya, nggak semua baby. Kebetulan waktu itu di Marvel dia alergi. Jadi Marvel ini punya alergi yang banyak sekali. Jadi aku cuma bisa makan alpukat dan aku memang merasakan ketika aku makan alpukat itu lemak di dalam ASIku itu bertambah. Jadi kayak lebih tebal seperti itu. Terus yang nggak kalah penting buat mami-mami ini adalah kalsium. Ini yang menurut aku sering banget banyak mami-mami itu di sini yang lupa akan kalsium ini. Yang nggak kalah penting itu adalah kalsium. Menurut aku tuh penting banget ya Mam, ibu menyusui ini minum kalsium. Karena kalau semisal begini, untuk mengecek apakah kita perlu kalsium atau enggak, semisal kita bangun pagi, badan kita itu capek semua, terus habis itu rambut kita itu rontok, terus kulit kuku kita ini jadi rapuh. Dulu aku awal-awal juga merasa seperti itu, rambut itu rontoknya parah banget, terus setiap habis bangun tidur tuh aku merasa kayak badanku tuh digebukin, kayak aduh linu semua lah pokok. Terus habis itu kayak aku nggak jadi kayak kurang konsentrasi seperti itu. Nah itu salah satu juga kalian itu perlu kalsium.
Kenapa kita perlu kalsium? Karena baby kita ini untuk pertumbuhan tulangnya dia, untuk pertumbuhan giginya dia itu akan menyerap kalsium dalam tubuh kita. Mungkin gak kerasa sekarang di tubuh kita ini, tapi akan kerasa nanti berikutnya itu kita kayak waktu masa kita tua, kita tuh akan lebih cepat untuk osteoporosis seperti itu, Mam. Dan kita pastinya nggak mau ya, kita maunya kita tua yang sehat gitu loh, kita menua yang sehat supaya kita bisa ikutin terus perkembangan anak kita juga seperti itu. Jadi menurut aku penting banget, Mam, kalian harus minum kalsium. Jangan lupa ya, kalsium ini untuk kebutuhan ibu menyusui itu kurang lebih 1000 sampai 1200 mg. Aku juga pertama kali ke dokter anak, itu dokter anak aku langsung nanyain, ibu minum kalsium kan? Langsung seperti itu. Nah, jadi untuk mami-mami yang mungkin belum banyak tahu, kalian boleh minum kalsium apapun. Kalian lihat aja kebutuhan kita per hari itu 1000 sampai 1200, ya kalian minum untuk sebanyak itu aja, seperti itu. Terus satu lagi, Mam, yang aku mau sharing di sini, makanya aku kenapa start YouTube dan podcast ini ya, yaitu kelor. Dimana ketika kalian minum kelor itu satu kapsul itu setara dengan kita makan 7 kali vitamin C-nya jeruk, 17 kali buah pisang. Ini aku lupa ya perbandingan angkanya berapa. Terus 25 kali susu, itu dimana susu itu juga kalsiumnya tinggi. Makanya kenapa kadang kan kita kayak gini, kita memenuhi kebutuhan tubuh kita, tapi kan nggak bisa kita makan sebanyak itu kan. Kita mau makan jeruk sampai sehari 7 kali, mau minum susu sehari sampai 25 gelas, terus atau mau makan pisang mungkin sampai 17 kali untuk memenuhi kalsium dalam tubuh kita, kan itu nggak mungkin banget. Nah, makanya di sini ketika aku minum kelor ini, aku betul-betul merasakan yang paling berbeda banget itu di Marvel, jam tidurnya dia tuh jadi panjang. Waktu itu aku sempet nggak percaya sih, aku sempet kayak, kok tiba-tiba Marvel tidurnya enak ya gitu, karena aku udah mikir, oh paling ini karena Marvel udah bertambah besar seperti itu. Terus tapi ketika aku terus minum ini, hal lagi yang paling nampak itu adalah di berat badan Marvel. Seperti aku yang pernah sharing, berat badan Marvelnya tiba-tiba langsung naik 600 gram dari sebelumnya yang nggak naik 2 bulan tuh sempet stuck, nggak naik sama sekali seperti itu. Jadi kenapa aku di sini mau jelasin ke kalian? Seringkali kita itu fokus ke kuantitas. Aku pingin asiku banyak, aku pingin asiku meluber-luber, sampai kalian tuh lupa ternyata kualitasnya sebetulnya jauh lebih penting loh. Kualitas ini yang membuat anak kita itu bisa ternutrisi gitu loh. Dengan asi kita yang berkualitas, tidur anak kita lebih nyenyak. Otomatis kalau tidur anak kita lebih nyenyak ya, Mam ya, kita mau tinggal aktivitas tuh bisa loh, seperti itu kan. Banyak dari mami-mami di sini tuh yang karena kalian itu apa ya, karena anak kalian itu kayak nenen terus kan, kalian merasa asi aku tuh dikit, anak aku tuh nenen terus, bahkan dia nggak mau lepas-lepas. Itu karena menurut aku tidak ada kualitas dalam asi kalian, seperti itu. Harus ada kualitas yang ditingkatkan di dalam asi kalian gitu, bukan nggak ada kualitas ya, tapi harus ada kualitas yang ditingkatkan seperti itu. Karena ketika anak kita tuh nenen terus nggak kenyang-kenyang, itu sama kayak kita minum air atau kita minum susu kita sendiri lah, nggak usah anak kita ya, kita sendiri, kita minum susu yang encer, di encer itu kan pasti lebih cepet kerasa laparnya kan. Apalagi asi ini sangat mudah sekali dicerna di pencernaan baby gitu, dan pencernaan baby ini masih kecil. Kenapa kita nggak maksimalkan asi yang diminum ini benar-benar maksimal, asi yang penuh dengan kualitas gitu. Jangan kalian fokus di kuantitas. Oke, untuk kalian working mom, kuantitas ini perlu, tapi kalian harus ingat juga dengan kualitas yang bagus, kalian itu udah nggak perlu kuantitas ini gitu loh. Mungkin biasanya anak kalian minum 100 ml dengan kuantitas plus gitu ya, plus 1. Tapi dengan anak kalian sama-sama minum 100 ml dengan kualitas plus 2, ada kemungkinan loh anak kalian itu minumnya nggak sampai 100 ml, mungkin udah 80 ml itu anak kalian udah kenyang, anak kalian udah tidurnya nyenyak gitu loh. Aku sharing ini bukan semata-mata karena maksudnya aku asal ngomong ya, Mam. Ini banyak banget sharingnya mami-mami setelah mereka konsumsi kelor itu, mereka betul-betul merasakan kalau, oh iya, setelah aku konsumsi kelor ini jam tidur anakku tuh tiba-tiba jadi lama. Terus anakku tuh akhirnya bisa ditinggal-tinggal seperti itu kayak gitu. Jadi kan kalau semisal anak kita tuh bisa ditinggal, Mam, otomatis pekerjaan kita yang lainnya tuh juga akan bisa kita kerjakan, ya kan? Otomatis aktivitas kita yang lainnya tuh juga akan bisa selesai. Mungkin waktu segala aktivitas itu bisa selesai, kalian punya waktu lebih juga untuk beristirahat, di mana istirahat itu bisa bagus juga loh untuk tubuh kita gitu loh, di mana istirahat itu akan memperbaiki mood kita. Jadi seharian tuh kita nggak akan sumpek, seharian kita tuh nggak akan stres dengan mikirin anak kok rewel gini. Banyak banget yang ngomong, anakku nih rewel banget, minta nyusu terus, tiap jam minta nyusu, nggak mau lepas, bahkan udah nyusu sampai berjam-jam nggak lepas. Itu karena apa ya? Karena tidak ada kualitas tadi itu gitu. Yang harus kita fokuskan adalah kualitas. Makanya kenapa
jangan fokus di kuantitas aja, tapi kalian harus fokus di kualitas, karena kualitas ini yang akan benar-benar bikin anak kita itu berat badannya naik, anak kita tuh ternutrisi, semua gizi-gizinya ini ternutrisi, bukan untuk anak kita tapi untuk kita pun, untuk diri kita pun. Dengan kita minum, kita makan, kita mengkonsumsi sesuatu yang ini bernutrisi tinggi, itu juga bagus untuk kita. Mungkin efeknya nggak sekarang, tapi efek kedepannya itu akan sangat bagus. Dan otomatis dengan kalian minum segala sesuatu yang berkualitas, daya tahan tubuh kita juga akan meningkat. Dari ibu yang sehat akan terlahir anak yang sehat. Dari ibu yang sehat akan terlahir ASI yang berkualitas. Seperti itu, Mam. Untuk mami-mami, ayo sekarang mulai dicek sambil lihat YouTube aku, sambil dengerin podcast aku, dicek langsung di rumah gimana ya kualitas ASI aku, sudah bagus belum untuk anak aku, sudah mencukupi belum gizi-gizi untuk anak aku. Karena gimana pun juga dengan kualitas ASI yang bagus itu akan menutrisi anak kita. Ingat, Mam, 2 tahun pertama itu sangat penting banget untuk anak kita, untuk pertumbuhan dia, untuk perkembangan otak dia itu sangat penting banget. Pastikan 2 tahun pertama ini kalian betul-betul bisa mengasih ASI yang terbaik untuk anak kita, ASI yang bagus, ASI yang penuh gizi. Otomatis jika ASI itu penuh gizi, kalian bisa langsung cek di tabel berat badan juga akan kenaikannya tuh signifikan, kenaikannya bagus. Kalian bisa cek dari jam tidurnya dia juga akan lebih nyenyak seperti itu. Dan otomatis ketika anak yang sehat itu akan berpengaruh juga di daya tahan tubuh mereka yang akan semakin kuat. Nah, untuk mami-mami juga, kalau semisal kalian merasa ASI kalian ini belum mencapai level yang bagus, tidak perlu kecewa, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Itulah gunanya di sini aku sharing itu supaya kita semua tuh akhirnya belajar. Itulah gunanya aku sharing di sini, karena dari pengalaman aku ini supaya tidak terulang di mami-mami seperti itu. Kita di sini mensupport kalian. Kita di sini akan maju bersama-sama. Kita di sini akan men-sharingkan yang baik. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Justru dari hal yang salah ini, dari kekeliruan kita ini, dari ketidaktahuan kita ini akan menjadikan batu loncatan kita. Kita menjadi ibu yang lebih baik lagi, menjadi ibu yang lebih peka lagi untuk anak-anak kita. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri, karena setiap problem itu ada untuk membuat kita tuh dipoles, kita naik level lagi, supaya kita bisa men-sharingkan hal-hal yang baik ini untuk orang lain juga, mami. Jadi pesan aku tetap jadi ibu yang bahagia, jadi ibu yang penuh dengan rasa syukur. Jangan berhenti mengisi diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan, di mana pengetahuan-pengetahuan itu yang akan membuat anak kita kelak juga menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Tetap bahagia, mami, tetap semangat, dan jangan lupa tetap fokus pada kualitas ASI kalian, oke? Nah, untuk mami-mami semuanya, jangan lupa follow Instagram aku di UUMVF, Ultra Nano Bola Victory Fanta. Di situ aku juga menerima sharing, mami-mami yang mau sharing apapun, semuanya bisa di-sharingkan di sana, mulai dari masalah ASI, masalah empati, atau masalah berat badan. Aku akan membantu kalian semampuku. Juga jangan lupa subscribe YouTube ini, dan jangan lupa juga follow podcast aku. Semoga dari YouTube, podcast, dan sharing-sharingku ini semuanya bisa bermanfaat dan membantu mami-mami semua. See you!